Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Silakan masuk Pak. Silakan duduk Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irna Julita Estos, selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Yang selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik Bu, saya Siti, saya selaku penggugat. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada Bapak. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Pak Fauzan, saya selaku terlibat. Baiklah, sebelum mediasi ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan fungsi dari mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini yang dimediasikan dan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami Bapak dan Ibu? Baik. Agar tidak terjadi fitnah di sini, saya dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau tidak memahami dan mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan pada saat kaukus. Nantinya baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini yang kita sepakati bersama-sama. Jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya yang akan kita sepakati pada hari ini juga, waktu pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah ada menyarankan jadwal untuk mediasi yang selanjutnya? Baik Bu, saya sepakat mengusulkan tiap hari Rabu dan setiap minggunya. Baik, bagaimana Bapak tergugat? Saya setuju dengan usulan istri saya. Baiklah, karena tergugat juga sudah menyetujui jadwal yang diberikan oleh tergugat pada hari Rabu setiap minggunya, kita akan melakukan pertemuan selanjutnya. Semoga mediasi ini dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kita bersama-sama. Sebelum mediasi ini kita mulai, kita membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Yang pertama yaitu harus adanya kedisiplinan baik dari penggugat maupun tergugat. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki, tidak diperkenankan berkata kasar, tidak diperkenankan mengumpat, dan tidak boleh membawa senjata tajam. Dan yang terakhir, tidak boleh menyela di saat tergugat atau penggugat sedang mengutarakan permasalahannya, atau di saat penggugat dan tergugat sedang berbicara. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan agar kita sepakati bersama? Saya menambahkan untuk sebaiknya tidak menggunakan HP dan tidak saling menyakiti. Baik, kepada Bapak tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan beberapa poin. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk dari ruang ini. Yang kedua, tidak boleh emosi atau emosi-emosian. Dan yang ketiga itu kita disiplin waktu. Baiklah, terima kasih kepada pihak tergugat yang telah menyampaikan beberapa poin.
Sehingga pada hari ini ada 9 poin yang akan kita sepakati sebagai pedoman kita bermediasi. Sehingga tidak saling merugikan, saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menyampaikan apa sebabnya pihak penggugat atau pihak tergugat ingin bercerai. Untuk kesempatan pertama, saya memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikannya terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah lelah berumah tangga dengan suami saya karena suami saya itu ringan tangan dan jika salah selalu memperlakukan saya dengan kekerasan. Sering menyakiti saya baik di depan anak maupun di belakang anak-anak. Kadang sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada yang tinggi, sehingga tetangga kami juga bisa mendengarnya. Dan suami saya juga sering memukul saya. Jadi saya tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan suami saya. Bahkan suami saya sudah lama tidak menafkahi baik secara lahir maupun batin. Baik, pada intinya penggugat kecewa dengan sikap dan perilaku daripada tergugat yang sudah mengecewakan bahkan menyakiti hati penggugat. Baik Bu, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan daripada tergugat. Silakan kepada Bapak. Terima kasih Bu. Saya Bu tidak mau berpisah atau apalagi bercerai dengan istri saya. Dalam kasus ini saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi, baik itu emosi atau marah-marah di depan istri saya maupun di depan maupun di belakang anak saya. Baik, Bapak dan Ibu, sama-sama kita sudah mendengarkan bahwa tergugat telah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan penggugat. Apakah penggugat bersedia dan masih buka pintu maaf untuk tergugat? Yang baik artinya pihak tergugat berjanji akan berubah dan memperbaiki hubungan rumah tangga bersama istrinya. Apakah jika penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat, apakah tergugat bisa berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi dan mengeluarkan serta menelantarkan penggugat dan tidak mengulanginya lagi memukul istri baik di depan atau di belakang anak? Bagaimana tergugat? Saya berjanji Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Mau itu memukul atau emosi-emosi kepada istri saya selama ini mengaku kilaf dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Bagaimana Ibu tanggapannya? Saya trauma Bu karena suami saya sering marah-marah dan emosi. Nah, tapi kalau dia berjanji akan berubah dan tidak menyakiti saya lagi, mungkin akan saya berikan kesempatan kepada suami saya. Bagaimana menurut tergugat? Saya mau Bu, saya berjanji saya mau mengikuti aturannya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Bapak dan Ibu juga sudah memiliki 2 orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang daripada kedua orang tuanya. Sehingga pertumbuhan anak dari kedua orang tuanya sangat diharapkan oleh anak-anak, dan saat ini penggugat ingin memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga bersama-sama tergugat, yang mana akan berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya selama ini. Baiklah, penggugat dan tergugat, apakah bisa kita katakan mediasi pada hari ini dapat memperoleh kesepakatan bersama? Bagaimana Bu? Iya Bu, saya mengurungkan niat untuk bercerai dengan suami saya. Saya hanya berharap suami saya dapat berubah dan tidak lagi melakukan kekerasan sehingga menelantarkan saya dan anak-anak. Kalau sikap saya yang marah-marah dan membuat suami saya emosi, maka saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana tanggapan dari tergugat? Baik Bu, saya berjanji Bu, saya tak akan mengulanginya lagi dan tidak akan mengantarkan baik itu istri dan anak-anak saya. Baik, Bapak dan Ibu, mediasi kita pada hari ini telah mencapai kata sepakat, yang artinya Bapak dan Ibu telah sepakat untuk berdamai dan memperbaiki hubungan rumah tangga berdasarkan saling cinta, mencintai, dan menyayangi satu sama lainnya, dan ingin terus bersama-sama untuk membesarkan anak-anak daripada Bapak dan Ibu nantinya. Naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan semoga rumah tangga Bapak dan Ibu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.